bagaimana mencari plastik yang lebih baik nih. Lebih baik tuh artinya bisa menggunakan plastik daur ulang gitu ya, atau menggunakan plastik yang dapat didaur ulang dengan lebih mudah gitu. Jadi plastik yang lebih baik artinya dia menggunakan plastik daur ulang semaksimal mungkin. Yang penting kita punya will dulu gitu, punya keinginan dulu bahwa ini ada problem dan kita kalau bisa kita sama-sama mengurangi problem itu gitu kan ya. Mungkin kalau dalam hal ini problemnya si plastik ini gitu. Teman-teman yang mengkritisi kita, basically itu memberikan masukan loh sebenarnya. Mereka tuh care loh sama kita gitu ya. Mereka itu care sama brand kita. Hey, you are listening to You The Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You The Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di You The Podcast bersama saya Christopher Tobing. Hari ini topik kita tuh serunya kenapa? Karena kita ngomongin sebuah hal yang kadang jadi temen, kadang jadi kesel sendiri, kadang ini berguna, tapi kadang kita merasa ini nggak ada gunanya. Dan hari ini kita mau ngomongin dari semua perspektif yang ada. Kita mau ngomongin tentang tentang plastik. Dan topik ini specifically adalah karena saat ini di zaman ini kita udah ngomongin plastik dari berbagai macam angle, kita akan ngomongin apa sih namanya tuh generasi pilah plastik. Itu yang akan kita bicarakan, dan hari ini saya udah bersama dengan dua orang yang memang udah walk the talk ya di bidang generasi pilah plastik. Ada Mbak Ana, R&D Packaging Manager Home Care Unilever Indonesia. Hai Mbak Ana, apa kabar? Halo Mas Kris, selamat pagi. Pagi, halo. Dan ada juga Mas Dimas Jai, filmmaker dan sutradara. Hai Mas, apa kabar Mas? Ya, hai Mas Chris. Baik, alhamdulillah baik. Mas Dimas, Mbak Ana, kita hari ini ngobrol dari 3 tempat berbeda dan ngomongin ini nih, saking pentingnya kita sempetin waktu nih untuk ngomongin tentang generasi pilah plastik. Untuk mulai hari ini aku penasaran nih, pertama kali kalau sekarang ya, persepsi dengan di detik ini kalau dari dirimu Mas Dimas, kalau dengan kata plastik tuh yang kepikiran pertama apa sih? Ya pasti kemasan ya, kemasan. Iya, kemasan yang mau babi buta intinya gitu. Karena wow, oke. Saya selalu berpikir begini, karena plastik itu kan seyogianya zaman awal-awal dulu itu membawa kebahagiaan, sebetulnya membawa solusi. Benar. Tapi sekarang tuh karena kita terlalu lengah mungkin ya, terlalu lengah atau terlalu nyaman dengan keadaan plastik itu sampai akhirnya jadi bumerang gitu sebetulnya. Iya. Jadi ya itu sih sebetulnya intinya kemasan sih, semua kemasan mau apapun, kantong kresek lah apa segala atau bahan-bahan yang lain gitu ya. Jadi ya kurang lebih itu paling itu daily life kita loh. Jadi hari-hari gitu, nggak cuma sekali 2 kali pakainya gitu. Benar. Dan tadi aku suka sih tadi Mas Dimas bilang dulu kita mungkin suka cita banget pertama kali kita tahu plastik gitu loh. Walaupun sekarang ada kemungkinan kita udah over the top. Nah, ngomongin tentang kemasan, Mbak Ana, title-mu aja namanya udah packaging manager nih. R&D packaging manager. Mbak Ana, kalau Mbak Ana pas dengar kata plastik, the first thing yang keluar dari pemikiran Mbak Ana apa? Iya, kemasan sama ya, kemasan, bungkus, dan pekerjaan saya. Kemasan, bungkus, pekerjaan. Emang pekerjaannya ngapain Mbak? Boleh nih kita explore. PR, bukan kerjaan lagi PR. Iya. Sebenarnya kalau disadari, plastik itu tidak hanya kemasan ya. Dalam sehari-hari di rumah kita juga menggunakan plastik, kayak misalnya lemari, itu juga sebenarnya terbuat dari plastik. Kursi itu juga dari plastik. Cuma yang memang tadi di-highlight sama Mas Dimas itu benar banget, yang di fokusnya mungkin lebih ke plastik yang tujuannya untuk kemasan, itu sih yang ini ya. Ya. Jadi benar sih. Dan kalau kita lihat ini kan plastik itu berguna tadi udah dibilang, tapi memang pada saat over the top sudah menjadi masalah yang kita semua, aku rasa semua yang dengerin ini juga udah setuju lah ya. Kalau plastik itu membawa masalahnya sendiri. Tapi kalau kita ngelihat ya, Mbak Ana mungkin dari angle-nya Mbak Ana, permasalahannya kemasan ini atau sejarah kemasan ini dari berguna terus menjadi masalah sekarang harus dibenerin tuh kayak gimana sih Mbak? Iya, sebenarnya plastik itu menjadi masalah itu karena apa ya? Karena mungkin dari kita setelah
menggunakannya itu tidak tahu mau diapakan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya melihat angle-nya gini, karena saya di sini kan sebagai R&D packaging ya untuk produk Unilever di antaranya home care, itu saya melihat plastik itu lebih dari sudut pandang positif juga sih gitu, karena dengan menggunakan plastik itu produk-produk yang kita pakai sehari-hari ya, misalnya yang untuk kebersihan atau bahkan foods, vitamin yang menyokong nutrisi kita itu bisa terdeliver dengan baik ke konsumen itu karena salah satunya adanya plastik gitu ya, karena plastik itu memberikan pelindungan terhadap produk tersebut supaya ketika diproduksi kemudian sampai di konsumen itu dia bisa terjaga kualitasnya dan juga dia bisa tahan sesuai dengan shelf life atau expiry date-nya itu bisa achieve gitu ya, misalnya dia tahan selama 3 tahun atau 2 tahun supaya memang isinya bisa tetap digunakan gitu kan. Benar. Karena kalau tidak menggunakan barrier atau protection yang pas gitu ya di produknya, ya bisa jadi makanan-makanan tadi, kemudian produk-produk hygiene tadi itu akan jadi waste gitu. Misalnya dia yang harusnya bisa tahan 2 tahun, tapi karena dari pelindungnya sendiri kemasannya itu tidak sesuai, maka mungkin dia cuma seminggu itu udah rusak gitu. Itu kan jadi waste juga ya. Saya lihatnya dari sisi itu juga sih. Nah, dengan ini semua kan artinya kita udah lihat tuh bahwa ya memang ada gunanya, tapi membawa problemnya juga nih saat ini. Sebelum kita ngomongin tentang how to solve the problem ya, aku penasarannya, ini kalau boleh kita buka-bukaan deh, nih jujur-jujuran. Pertama kali sadar tentang plastik ini kapan? Dan tapi jujur nih, pertama kali mulai aksinya kapan? Kan biasanya itu ada gap tuh antar, oh iya gue pertama kali gue tahu tanggal segini, tapi ya 2 tahun kemudian baru mulai gitu. Kalau Mbak Ana gimana Mbak Ana? Pertama kali sadar tentang ya harus nih pilah plastik, harus nih kita memikirkan sesuatu tentang plastik, tapi realisasinya tuh langsung hari itu nggak Mbak? Iya, jujur ya, saya tahu masalah plastik itu benar masalah itu ketika terjun ke lapangan sih. Jadi di tahun 2014, waktu itu saya terlibat di sebuah project yang skopnya itu sustainability. Jadi kita mendevelop produk yang tujuannya itu memproteksi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh nyamuk gitu. Jadi waktu itu saya belusuan tuh Mas, jadi belusuan ke beberapa perumahan di Jakarta yang padat penduduk, dan di sana kita bertemu dengan ibu-ibu ini ya, aktivis ya dalam tanda kutip. Sebenarnya mereka ibu-ibu setempat ya, ibu-ibu setempat yang mereka itu kayak ada panggilan dalam jiwanya gitu ya, karena setiap kuartal itu di kelurahannya itu dapat piala tuh dari Pak Gubernur, pialanya piala nyamuk nih. Wow, jadi, iya, jadi karena di kelurahannya itu mengalami demam berdarah cukup banyak gitu ya, nomor kasusnya, jumlah kasusnya di compare dengan daerah lain, terus oleh pihak gubernur diberikan piala gitu. Dan yang cukup menyentuh saya adalah ibu-ibu ini terpanggil untuk berpartisipasi upayanya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi bahaya supaya kampungnya itu jangan lagi kena dapat piala yang nyamuk gitu loh. Itu kan sesuatu yang menurut mereka itu quote unquote agak malu gitu ya. Iya. Nah, ternyata setelah dipelajari lagi memang ada hubungannya dengan sampah gitu ya. Karena kan nyamuk itu kan berkembang biak di tempat yang kotor, di tempat yang ada genangan air, dan itu sumbernya itu diantara itu sampah. Nah, terus waktu itu saya juga mendapat kesempatan untuk melihat bank sampah juga di area pemukiman Jakarta tersebut, dan di situ melakukan pemilahan. Itu juga cukup ini juga ya, tersentuh juga bagaimana para ibu-ibu tadi mereka memisahkan sampah-sampah plastik, kemudian ditabung, dan uangnya itu bisa digunakan untuk mengembangkan bank sampahnya, dan juga untuk keperluan misalnya ada anggota yang ada keperluan pribadi itu bisa saling mendukung gitulah intinya. Jadi saat itu saya merasa saat itu sudah berapa ya, mungkin udah 6 tahunan gitu ya di Unilever di divisi packaging, dan baru kayak bener-bener dor gitu loh Mas. Iya ya, selama ini kita mengembangkan kemasan itu juga di sisi lain juga ada efek samping gitu ya yang di lingkungan gitu. Iya, kayak kalau Mas bilang tadi ada PR-nya ini yang harus kita jadi ada tanggung jawab ya. Ya bener, ada kayak semacam tanggung jawab, tidak sekadar we do what we must to do gitu ya dalam hal pekerjaan, tapi di sisi lain tuh ada kayak moral gitu ya, bahwa ini loh ada sesuatu efek dari yang kita lakukan gitu. Iya. Wah, oke. Keren sih. Apalagi tadi membuat menurutku realitanya ya benar-benar sesimpel pada saat turun ke lapangan, dan ini menurutku benar ya. Kita bisa kita bisa merasa ikutan atau merasa mau tergerak memang mungkin kalau udah experiencing apa ngelihat langsung
yang terjadi gitu ya. Kalau dari ceritamu gimana Mas Dimas? Gimana mulainya mendengar tentang plastik dan sampai dia menjadi seorang penggerak plastik sekarang lah gitu? Ya sebetulnya nomor satu semua usia dulu sih. Jangan kita buka kartu nih tanggal lahirnya masing-masing. Kayaknya soalnya gara-garanya pasti kan kalau kita masih SMA, masih kuliah gitu, masih belum terlalu kepikir lah ya. Pikirnya justru urusan jodoh kayaknya itu bolak-balik nih gitu ya. Jadi generasi cari jodoh bukan generasi gelap lagi. Iya, gitu. masih gitu mikirnya. Cuman gini, awalnya adalah pada saat saya mulai kesambet gitu ya untuk traveling gitu. Oke. Saya sering traveling solo gitu, sering traveling sendiri kemana-mana. Terus itu selalu di Indonesia kebanyakan gitu, ke pantai-pantai yang belum pernah orang datang gitu. Terus saya tahu betapa indahnya pantai-pantai itu jadinya, karena pada saat itu karena apa? Karena nggak ada orangnya gitu. Karena itu tidak tersentuh orang gitu. Terus kemudian saya masuk ke kotanya apa segala. Kemudian saya lihat juga pantai yang memang sudah banyak orangnya gitu. Terus atau ke sungai atau ke curug gitu yang sudah banyak orang, berasa itu langsung gitu loh. Beda ya. Langsung berasa kalau udah mulai yang namanya plastik gitu. Coba dia buang yang sifatnya buang ayam gitu. Buang tulang ayam gitu atau buang daging ayam kan hilang ya, nggak kelihatan. Tadi aku bayangin buang ayam beneran, ayamnya lari maksudnya. Bukan. Bisa dia makan gitu ya, atau buang kerupuk lah gitu atau apa gitu. Kerupuk jarang, meskipun kerupuk jarang dibuang ya. Tapi intinya habis gitu, benar. Habis. Nah, kan kenapa sekarang itu ya plastik pada masih ada ya, padahal orangnya udah nggak tahu kemana ya gitu ya. Berarti kan itu plastik benar-benar udah sulit, udah jadi problem gitu, nggak bisa hilang gitu. Nah, itu semakin kesini semakin berasa tuh, terutama kayak misalnya Bali itu setiap akhir tahun pasti ada kiriman dari Jawa apa segala. Itu saya sendiri saya lihat di situ soalnya itu saya tahu attitude-nya masyarakat Bali seperti apa. Kemudian kayaknya kalaupun sampah nggak sampai gini-gini amat sih menurut saya mikirnya gitu ya, karena ini kenapa saya tanya ternyata arus gitu. Nah memang itu sulit karena itu nggak ngomong apa ya. Edukasi itu nggak bicara 1-2 tahun gitu, karena itu udah mesti way of life mestinya kan gitu. Benar. Nah itu saya mulai kerasa tuh bahwa ini kayaknya nggak bener nih kayak gini gitu. Terus kemudian itu trigger pertama, jadi saya mulai lihat, tapi kan waktu itu nggak ada ekosistem, ini ngomong bicara 10-15 tahun yang lalu soalnya. Ekosistem untuk mengolah sampah tuh dulu masih dikit banget kali ya gitu ya, belum kayak sekarang. Mungkin nggak bisa dibilang ekosistem lagi dulu ya. Kalau dulu mungkin cuman ada harus cari banget 1 tempat 2 tempat yang melakukannya gitu kan. Iya betul. Sekarang dan tidak dimudahkan sama sekali gitu ya. Nah sekarang itu kan sebenarnya sudah banyak sekali yang sifatnya dimudahkan gitu, dimudahkan untuk mengkolek sampah atau mengumpulkan sampah, memilah sampah itu sekarang udah sangat dimudahkan. Jadi intinya udah ada ekosistemnya. Nah itu mulai begitu saya ngelihat ada gitu ya, waktu itu kebetulan pilihannya ada di Waste for Change gitu. Oke. Jadi saya pikir ini bisa nih gitu. Mulai hari itu saya jadi mulai memilah sampah gitu. Dulu soalnya bukan yang nggak tahu mau kemana gitu. Benar. Gitu. Saya yakin itu bukan masalah saya doang sih, masalah banyak orang gitu. Mereka dia udah concern. Tapi begitu dia udah milah sampah, masukin ke tong sampah, balik lagi dicampur sama abang sampahnya gitu. Benar. Jadi itu masalah yang terus-menerus terjadi sampai akhirnya saya menemukan orang yang atau organisasi yang memilah sampah itu gitu. Sebetulnya itu. Terus itu akhirnya saya udah mulai berpikir, itu mungkin baru 2 tahunan gitu kali ya, belum lama. Terus kemudian saya punya anak juga Mas gitu. Begitu punya anak kan tanggung jawabnya beda ya gitu. Langsung jadi bapak-bapak ya, bapak-bapak pakai C ya gitu. Bapak-bapak pakai C. Langsung jadi langsung jadi bapak-bapak gitu. Jadinya jadi mikir kan gitu, kalau orang-orang yang orang-orang yang membuang sampah sembarangan atau dia nggak sadar lingkungan ya, bukan ngomong buang sampah aja ya, tidak sadar lingkungan atau dia boros listrik dan sebagainya, itu part of problem sebetulnya sekarang, part of the problem gitu. Karena nggak sustain gitu. Dia melakukan sesuatu yang nggak sustain gitu. Jadi saya nggak mau anak saya bagian dari problem. Mungkin saya sudah pernah bicara bahwa saya nggak mau anak saya bagian dari problem itu gitu. Setidaknya gitu. Jadi saya mendidik anak saya, ya saya kan harus mencari tahu dulu ya, gitu, apaan aja gitu. Karena dia kan pasti nanya-nanya kenapa gini, kenapa begitu. Jadi saya harus tahu dulu. Kemudian saya ajarin dia untuk memilah sampah. Jadi dia by reflex pun sekarang dia udah tahu bahwa sampah plastik itu kemana, sampah besi kemana, kaca kemana gitu. Jadi itu udah normal. Di rumahmu itu normal Mas? Iya. Udah normal. Jadi dia udah nggak sama sekali nggak bingung untuk memilah sampah itu kemana. Dia bikin mau nanya ini sebentar Mas, kayak gini
anaknya Mas Dimas umur berapa sekarang? Sekarang udah umur 9 ya. 9. Tapi dia udah dari mungkin udah dari 6 gitu ininya. Dari 6 udah dididik seperti ini. Tapi kalau dididiknya tuh kayak ini Mbak Ana, sorry, ini aku juga tanya, Mbak Ana punya anak juga, Mbak? Iya, ada. Nah, aku juga punya anak nih. Tapi kalau mau mendidik anak seperti ini kan kadang-kadang apakah artinya di rumah harus punya tong sampah dengan berbagai macam, atau didik tuh lebih ke mengajari plastik itu tidak baik? Seperti apa sih proses yang Mas Dimas lakukan untuk tadi ngebuat anak Mas Dimas tidak menjadi part of the problem gitu? Iya, sebetulnya kasih tahu dulu bahwa si plastik itu sebenarnya ada gunanya, nak. Tapi intinya kayak ngomong sama anak, ada gunanya, nak. Tapi sebetulnya kalau tidak di manage dia akan jadi problem gitu. Karena apa gitu? Karena nggak bisa hancur gitu, tidak bisa hancur. Jadi ntar kasihan tanahnya kan kita harus berbicara dengan bahasa logika mereka ya. Benar. Gitu. Jadi tanah itu seperti hidup gitu ya. Jadi tanah atau tanaman itu semua mestinya jadinya hidup gitu. Dia kasihan tanahnya, kemudian kalau nanti buang ke laut kasihan ikannya, gitu. Ikannya nanti bukan ada yang namanya mikroplastik, jadi kecil banget gitu. Jadi dan itu dia makan dan tidak sadar, kayak penyu tuh tidak sadar bahwa dia makan plastik. Dipikirnya ubur-ubur gitu. Nah jadi harus kayak gitu, harus di dunia mereka sih berceritanya gitu. Jadi dan lebih parahnya lagi, kita bisa makan ikan yang makan mikroplastik gitu. Iya, jadi itu problem utama sih sebetulnya. Jadi manusia ini nanti di dalam tubuhnya ada mikroplastik, bisa-bisa gitu, kandungan mikroplastik gitu. Nah, ya itu yang mungkin anaknya jadi mikir kan pasti gitu kan, pelan-pelan itu nggak bisa sehari 2 hari itu terus menerus. Dari 6 tahun sampai sekarang 9 tahun, aku rasa masih dijalanin terus sama Mas Dimas. Iya, masih. Terus termasuk yang nanti kalau sampah kita kan organik dibuang, terus telur ya buat tanaman apa segala itu. Jadi itu dia mengerti sih sekarang, udah mengerti banget karena ya itu kita bahas dalam dunianya mereka. Kita nggak bisa bahas dalam dunia teknis ya gitu ya, sifatnya teknis gitu. Setuju. Nggak bisa ngomong baik buruk langsung, nggak bisa sih. Bahwa kita bisa ngasih tahu bahwa damage-nya itu seperti ini, tapi dia menyimpulkan sendiri bahwa damage-nya itu bad things gitu loh. Jadi itu jelek, tapi dia yang menyimpulkan, bukan aku yang bilang. Gitu. Keren. Wah, gitu, gila. Ini semua bapak-bapak di sini semua kayak lagi mencatat nih. Yang menarik sebenarnya menurutku juga salah satunya adalah dari segi bapak ya, bukan dari segi ibu. Biasanya ini kan topiknya ibu-ibu kan melakukan ini. Betul. Buat semua yang mendengarkan, maaf generalisasi tadi, tapi realitanya lebih banyak perempuan yang saat ini menjalankan kehidupan generasi pilah plastik atau melakukan pemilahan sampah gitu. Mbak Ana, kalau dari Mbak Ana yang saya mau tanya nih, di pekerjaan udah ngomongin ngurusin tadi packaging manager gitu, R&D, mikirin gimana caranya ngurangin jumlah plastik, gimana caranya plastik bisa di recycle dan lain-lain gitu. Kalau di rumah, kalau misalnya Mas Dimas tadi caranya seperti itu, Mbak Ana, do you do something in your personal life juga untuk melakukan pemilahan plastik atau menjadikan rumah generasi pilah plastik versinya Mbak Ana nggak? Iya, jadi memang betul sekali yang disampaikan Mas Dimas tadi ya. Jadi pertama tuh menunjukkan permasalahannya dulu, biar anak-anak tuh tahu konteksnya ini nih gitu ya. Jadi mereka tuh doing something with reason gitu ya. Jadi pernah juga tuh waktu itu tunjukkan video yang ada penyu yang di hidungnya kemasukan sedotan, di antaranya sedotan, which is itu kan menyakitkan sekali ya, mengeluarkan sedotan dari hidung penyu. Jadi udah kebayang, oh ini ya dampaknya kalau kita tidak responsibel gitu. Nah, yang kita lakukan di rumah itu membuat relevannya itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau saya mulai itu dari ini ya, dari mainan sebenarnya, dan itu justru dapat dari teman-teman, referensi saya dapat dari teman-teman penggiat lingkungan sebenarnya, bahwa ada mainan, kalau Mas Chris dengar atau Mas Dimas dengar namanya Wilah itu ya. Saya dapat referensi itu dari teman-teman penggerak lingkungan. Jadi itu basically kartu gitu ya. Dan di situ tuh ada gambar-gambarnya, terus dia ada nama jenis itu termasuk jenis sampah seperti apa. Nah, anak-anak itu belajar bagaimana mengelompok-kelompokkan. Jadi memilah. Wah, keren. Jadi supaya mereka paham bahwa ini tuh bisa, ini something yang fun loh gitu. Jadi ibaratnya kamu menabung plastik ditabung gitu ya. Habis itu nanti disetorkan ke bank seperti itu. Jadi itu yang kalau saya di rumah mulai dari yang paling gampang dulu, itu memilah antara yang organik sama non organik ya. Jadi ada 2 tempat sampah terpisah. Satu, kalau misalnya mereka beli minuman misalnya dalam kemasan, dipastikan ketika dibuang itu dicuci dulu gitu, dibilas, baru ditaruh di tempat yang anorganik seperti itu. Jadi
Dan itu mereka doing with fun sebenarnya. Cuma yang sering menjadi challenge itu adalah setelah ini dikemanain sih bun gitu. Udah ditanya lagi, benar. Iya, udah ditanyain ketika aku udah melakukan ini, habis ini dikemanain bun gitu. Nah, itu keinginan saya yang berikutnya adalah mengajak mereka ke bank sampah ya sebenarnya, supaya mereka melihat bagaimana proses selanjutnya gitu loh. Iya. Nah, coba sampai sekarang belum dapat kesempatan itu. Tapi dalam hal masalah sampah mereka udah melihat kalau di lingkungan ya itu kayak, tapi ini karena kita tinggal di daerah yang memang dekat dengan TPA gitu kebetulan saya, jadi kayak tiap pagi itu ada aroma yang agak sedap-sedap gimana gitu Mas Kris ketika keluar rumah gitu ya. Nah, mereka suka bertanya, ini bau apa sih gitu. Nah, ini sebenarnya bau sampah organik. Jadi ketika kita memilahkan sampah organik tadi, itu dia bisa diolah menjadi gas. Nanti gasnya itu bisa dipakai untuk masak gitu-gitu. Jadi itu sih yang kita sampaikan. Cuma ya tadi saya terus terang ada challenge juga ini gitu ya. Jadi bagaimana membuat itu tuh tertanam dengan baik di situasi pandemi seperti ini gitu ya, mengingat mereka hampir 2 tahun tuh nggak kemana-mana gitu kan. Dan tadinya itu di awal tahun pandemi ini mereka sempat komplain kayak kalau ada teman-temanku ada yang ke Jogja nih bun, masa kita nggak kemana-mana gitu. Tapi ketika udah terlewati 2 tahun mereka kayak udah yang mager gitu, diajak keluar aja malah nggak mau ya, nggak mau gitu, karena habis itu pasti disuruh mandi gitu. jadi bagaimana menyadarkan mereka bahwa sampah ini tuh memang masalah gitu kan, caranya kan dengan diliatin langsung gitu ya. Iya. Itu sih, jadi keep apa yang membuat mereka tuh on the momentum gitu loh, mempertahankan habit itu yang menjadi tantangan sih. Ngomongin plastik dan pandemi nih sekarang, kita kalau dibilang awareness kita tentang plastik waktu itu wah heboh lah, semua di mana-mana, malah beberapa dari level pemerintahan, organisasi semua tuh ngomongin tentang jangan pakai ini, jangan pakai itu, sudah ada peraturan yang nggak boleh ada plastik single use lagi. Tapi pandemi datang, terus plastik ada yang bilang plastik nambah lagi. Ini realitanya bener nggak nih? Kalau dari sudut pandang Mas Dimas sama Mbak Ana, bener nggak plastik naik lagi semenjak penggunaan plastik ya? Naik lagi semenjak pandemi gitu? Wah, itu kayaknya statistik aku nggak tahu ya. Tapi dari perspektif lah mungkin ya, kita nggak ngomongin kalau dari perspektif mungkin ya. Kalau statistik mungkin ada yang lebih tahu ya, lebih bisa menjawab. Tapi kalau aku ngomong logika aja sih. Karena ngomong logika itu ada dua orang ya. Ada satu orang yang memang tidak konsumtif gitu ya. Iya. Untuk ya semuanya mungkin bisa bikin sendiri apa segala gitu ya. Tapi ada juga yang ekstra konsumtif gitu karena males ya ngapa-ngapain, udah beli aja gitu. Nah, beli aja, ya itu dia sih. Dulu perasaan setahu saya itu udah nggak ada kantong plastik di Jakarta ya, setahu saya loh ya gitu. Tapi ya saya beli Gojek nongol lagi nih gitu, maksudnya dari tokonya, bukan dari Gojeknya lah ya. Dari tokonya gitu, dari tokonya. Lah kok ada lagi nih gitu. Nyampe rumah udah dibungkus plastik kayak gitu kan? Iya, udah dibungkus plastik. Jadi memang mungkin juga dia juga bingung ya mesti pakai apa ya. Masalahnya itu sih, nggak ada pilihan juga gitu. Sulit juga melarang sesuatu tapi tidak ada pilihan, itu sulit juga gitu kan. Gimana pun juga kalau kita mau melarang, lo jangan pakai ini, lo pakainya ini gitu, karena secara fungsi harusnya sama. Jadi misalnya kalau memang tidak boleh plastik yang biasa, harusnya mesti ada plastik yang recycling. Hasil dari sebuah recycle atau yang daun singkong. Aku tahu lebih mahal tapi memang itu at least sebuah solusi. Atau mungkin dimurahin, gimana caranya secara regulasi dimurahin, mungkin gitu ya. Tapi memang pengganti itu sangat penting untuk saat seperti sekarang. Jadi sebenarnya mau pandemi mau enggak, kalau memang tidak ada substitutnya gitu, tidak ada penggantinya, iya akan gitu lagi gitu, akan gitu lagi. Jadi sebenarnya bukan masalah pandemi tidak pandemi, itu attitude itu akan muncul lagi saat kita membuat sesuatu larangan atau regulasi. Kalau tidak diberikan alternatifnya, mungkin akan balik lagi ke square one. Betul. Jadi itu sih. Jadi memang momentumnya. Kalau memang seperti sekarang orang menjadi beli ini itu ya gitu ya, konsumtif dalam artian lebih nggak bisa datang ke toko gitu kan, soalnya jadinya penggunaan jadi lebih tinggi. Itu pasti sih, itu pasti gitu. Teman saya yakin sih kalau misalnya memang dikasih ya dihimbau atau gimana, orang yang bikin plastik dihimbau untuk menjadi plastik yang recycle gitu, ya mungkin ya itu menjadi solusi ya, mungkin aku nggak tahu. Tapi itu mungkin ya, itu cuma throwing ideas aja bahwa mungkin saatnya seperti di luar juga sih, plastik tetap ada sih sebetulnya, tapi dia plastik yang degradable, yang hancur gitu. Setidaknya gitu kalau mau
masih tetap mau pakai plastik. Ya cuman kalau nggak ya pakai yang daun singkong gitu. Daun singkong menurut saya solusi juga sih gitu. Kalau dari sini ini aku pertanyaan lanjutanku mungkin langsung ke Mbak Ana tapi ya. Mbak Ana, possible nggak? Ini extreme set dari apa yang Mas Dimas bilang. Ada yang bilang mimpi kita adalah hidup di dunia tanpa plastik. Dunia sudah tidak ada plastik. Sudah tidak ada plastik packaging lah at least gitu. Itu possible nggak sih, atau itu saat ini masih kita bilang sebagai mimpi aja nggak apa-apa, tapi perjalanan kita mungkin masih ya panjang dan penuh dengan rintangan gitu. Realitanya gimana dengan statement bisakah kita hidup di dunia tanpa plastik, Mbak? Iya, mimpi itu harus selalu ada ya supaya memberi kita semangat ya. Dunia tanpa plastik mungkin one day akan kejadian gitu ya, tapi kita nggak tahu berapa dekade, berapa ratus tahun kemudian gitu. Karena saat ini teknologi yang ada itu belum bisa menjamah ke sana, kecuali dan dari sisi tipikal lifestyle kita gitu ya, kemudian pola hidup masyarakat, kemudian sekarang itu kan kita sudah di era industri gitu kan. Betul. Kalau kita misalnya ingin tanpa plastik very instantly, itu kayak kembali ke zaman dulu sih Mas, berburu dan mengumpulkan makanan gitu. Jadi kita punya kebun di depan rumah, belakang rumah, tanami ubi, tanami pisang dan sebagainya, sayur-sayuran, di mana kita tinggal memetik dan mengolah gitu. Unfortunately kita sekarang di era industri yang even lahan aja sudah mulai berkurang gitu ya. Dan ya menurut saya sih I-nya adalah mencari alternatif yang bisa menggantikan itu seperti apa. Dan itu kan tidak bisa muncul dalam semalam gitu ya. Kayak solusi untuk mengurangi plastik atau menghilangkan plastik itu tidak bisa muncul dalam semalam. Karena basically semua ciptaan Tuhan itu pasti ada fitrahnya istilahnya, ada batasannya. Jadi misalnya kita mengharapkan, misalnya saya di home care ya, kita mengharapkan produk Molto yang Moltonya itu perfumnya itu bisa tahan misalnya let's say 2 tahun gitu ya. Dan untuk memprotek perfume itu 2 tahun itu ada teknologi yang saat ini tuh baru kita dapat dari plastik, unfortunately gitu ya. Tapi kita percaya. Jadi maksudnya agar parfum itu tetap ada di dalam kemasan itu selalu di dalam produknya selalu wanginya tetap ada 2 tahun gitu ya? Iya, atau misalnya produk deterjen yang dia ada benefit untuk membunuh bakteri, which is itu kan hygiene ya, kita butuhkan. Nah, untuk mempertahankan supaya produknya itu bisa tahan misalnya 2 tahun, dia tidak rusak, itu unfortunately saat ini solusi yang kita dapat itu baru dari plastik. Nah, tugas kita di sini adalah basically kalau kita kembali ke purpose gitu ya, memakmurkan bumi kan kuncinya itu ya. Gimana supaya kita bisa mengurangi kerusakan sebanyak mungkin dan memakmurkan bumi. Sementara saat ini kita dihadapkan dengan challenge di era industri. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan gitu Mas? Menurut saya lebih ke situ sih. Kita perlu terus menghidupkan mimpi one day kita akan tanpa plastik. Kita harus terus menghidupkan mimpi itu. Cuma yang paling penting adalah peran kita di mana nih gitu. Karena ya ibaratnya sekarang kan kita meminjam ya bumi ini, kita pinjam dari anak cucu kita. Saya pinjam dari anaknya anak saya nanti gitu ya. Jadi yang paling utama adalah tadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai mimpi-mimpi yang ingin kita capai itu gitu. Itu sih. Kalau Mbak Ana tadi bilang peran kita gitu ya, peran kita masing-masing. Perannya Mbak Ana apa, Mbak? Nah, karena di sini saya bisa dibilang ratu bungkus ya. Saya udah dapat julukan ratu bungkus gitu di Unilever karena kita belajar tentang kemasan, maka peran saya di sini adalah bagaimana supaya bisa mencapai mimpi tadi itu ya dengan roadmap gitu ya. Kalau kita sekarang belum bisa menjauhi plastik atau tidak menggunakan plastik, bagaimana supaya kita bisa mengurangi pemakaian, misalnya setiap ton produk kita kurangi deh, yang tadinya misalnya 10 tahun lalu masih untuk bikin 1 ton rinso misalnya itu butuh misalnya 50 kilo, sekarang bagaimana kita bisa kurangi sampai 25 kilo misalnya. Penggunaannya memang udah dikurangi jauh ya. Kurangi, benar. Kemudian ketika kita sudah bisa mengurangi, step berikutnya adalah bagaimana mencari plastik yang lebih baik nih. Lebih baik itu artinya bisa menggunakan plastik daur ulang, gitu ya, atau menggunakan plastik yang dapat didaur ulang dengan lebih mudah. Gitu. Jadi plastik yang lebih baik artinya dia menggunakan plastik daur ulang semaksimal mungkin, rather than menggunakan virgin plastik dari turunan minyak bumi gitu ya.
Atau kalau terpaksanya nggak bisa daur ulang ya menggunakan daur ulang, ya kita menggunakan plastik yang basically mudah didaur ulang. Mudah didaur ulang, oke. Iya, lebih mudah didaur ulang. Terus Mudah didaur ulang tuh artinya ada proses satu lagi sebelum didaur ulang gitu Mbak? Gimana ya? Sorry biar nih ya, bahasanya. Jadi sebagai contoh misalnya ini contoh produk aja boleh ya, produk kita. Boleh. Contohnya rinso nih, rinso yang saset misalnya ya. Ya. Itu kan basically kemasannya multi layer tuh Mas. Ya. Untuk bisa mendaur ulangnya itu kita harus ibaratnya dipreteli dulu gitu. Paham. Dengan teknologi daur ulang yang sederhana itu ini basically plastik itu dilumerkan, kemudian di suhu yang sama dia akan kembali ke fase liquid. Ya. Nanti dia akan didinginkan menjadi fase padat lalu dicacah-cacah. Jadi dari lembaran plastik nanti dia kembali ke biji plastik. Itu teknologi yang sederhana. Nah, sekarang teknologi yang kita pakai di kemasan kita itu masih ada yang basically tidak bisa didaur ulang dengan cara sesederhana itu. Oke, Gitu, ngerti. Jadi memang ada proses-proses lain barulah sampai ke ujungnya tadi yang sudah menjadi padat dan dipotong-potong lagi ya. Yes. Oke. Meskipun misalnya untuk yang tidak dapat didaur ulang dengan cara sederhana, Unilever juga ini sih melakukan effort di situ gitu ya. Kita menginisiasi teknologi daur ulang yang di Sidoarjo, kalau Mas Kris pernah dengar itu namanya pabrik Reosolve. Pabrik itu dia bisa mendaur ulang plastik yang basically sulit didaur ulang. Wah, keren. Ya, jadi dia first in the world ya, bisa dibilang seperti itu. Wow. Saat ini skalanya pilot dan kita ada harapan itu bisa di scale up juga secara komersial. Nah, keren. Meanwhile kita menggunakan facility itu untuk mendaur ulang yang tidak bisa didaur ulang dengan mudah, maka ada effort lain gimana yang big portionnya itu bisa di change ke yang mudah didaur ulang supaya nanti menumbuhkan recycler di area di seluruh Indonesia gitu ya. Impian kita seperti itu. Bisa bekerja sendiri mereka, bukan hanya dengan terpusat di Unilever malahan. Yes, dengan teknologi yang lebih terjangkau gitu. Ya. Mbak Ana, tadi Mbak Ana dibilang ratu bungkus katanya nih. Nah, ini term ini, dan di mana sebenarnya Mbak Ana juga berjuang untuk mengurangi plastik, bisa membantu teman-teman menjadi generasi plastik yang lebih baik gitu. Mbak Ana dengan title Ratu Bungkus ngobrol dengan teman-teman penggerak gimana Mbak? Maaf ya, ini aku lagi ngerasa kayak kalau Mbak Ana masuk ke sebuah meeting pengurangan plastik tuh semua mata kayak itulah villainnya, kayak apakah seperti itu atau Mbak Ana gimana memposisikan diri Mbak Ana untuk, dan aku tahu kayak Mbak Ana secara hati kita udah ngobrol kan, mau banget nih. Tapi memang Mbak Ana bekerja kayak di tempat yang mengurangi, yuk plastiknya kita kurangin. Sementara aku tahu nih, kalau aktivis dia, namanya aktivis yang ekstremis bisa mengatakan stop plastik keserat langsung kayak gitu. Cara Mbak Ana berkomunikasi dengan teman-teman penggerak tuh gimana? Sebenarnya gini, saya klarifikasi dulu Mas ya. Yang Ratu Bungkus tadi itu julukan dari saudara saya sih. Jadi waktu itu ceritanya saya tuh diberi kesempatan untuk belajar ke India gitu ya. Saya ditanya sama saudara saya, kamu di India belajar apa 3 bulan gitu. Saya jawab, saya belajar tentang botol gitu. Walah, cuma buat belajar botol aja harus ke India. Itu saya dijuluki Ratu Bungkus. Nah, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kita ketika bertemu dengan teman-teman penggiat lingkungan gitu ya. Nah, sebenarnya itu kalau bagi saya personally ya, dengan adanya masukan dari teman-teman penggiat itu justru berikan spirit sih bagi kita. Jadi misalnya tadi dengan spirit bagaimana kita jangan pakai plastik semaksimal mungkin gitu ya, sebisa mungkin kita nggak boleh pakai plastik. Itu kayak memberikan trigger, kemudian challenge juga, kemudian excitement juga gitu ya, bagaimana supaya kita itu bisa memang lebih baik gitu, bahwa kita di sini berusaha untuk memulai gitu ya. Cuma kita itu kayak semacam pengingat gitu ya, bahwa yang kita lakukan ini belum cukup loh. Jadi kalau waktu itu saya sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman penggiat lingkungan gitu ya, dan memang ada sharing. Justru saya pingin memahami, belajar dari teman-teman, cara pandang teman-teman itu seperti apa sih terhadap, kayak kalau kita spesifiknya kan produsen yang menghasilkan yang menggunakan kemasan plastik gitu ya. Gitu. Jadi saya bahkan waktu itu sampai minta, karena ketemunya kan sebentar ya waktu itu ya, ada event yang diadakan oleh brand, dan sempat ada ngobrol sejenak dengan beberapa orang, dan saya pingin tahu lebih lanjut, dan saya bilang, Mbak boleh nggak saya ada join nih, diundang di WA grupnya gitu ya.
oh join di WA group gitu, beneran Mbak gitu. Iya, saya pingin tahu bagaimana pandangan teman-teman sih basically terhadap isu lingkungan ini gitu ya. Jadi menambah wawasan, menambah intinya mempertahankan ini sih challenge tadi kan harus ada ya Mas ya. Jadi kita tuh nggak boleh yang terus saya personally merasa kalau kita terlalu tidak ada challenge, tidak ada kritik, itu ya kita merasa kita nggak ada masalah gitu loh. Tapi dengan adanya teman-teman yang setuju saya. Teman-teman yang mengkritisi kita, basically itu memberikan masukan loh sebenarnya. Mereka tuh care loh sama kita gitu ya. Mereka itu care sama brand kita. Mereka tuh mau ngingetin kita gitu, dan memang masing-masing punya cara masing-masing gitu ya. Makanya waktu itu saya sebagai langkah awal sih karena pengen belajar juga supaya bisa dua arah. Coba deh saya join di WA grupnya gitu, dan memang sampai sekarang saya masih join. Itu keren sih Mbak, apalagi maksudnya memasukkan diri Mbak Ana sendiri ke dalam sebuah lingkungan yang tahu akan dikritisi. Tapi justru Mbak Ana membuat kritisi itu menjadi sebuah motivasi apa bensin untuk Mbak Ana mengerjakan ya tadi gimana caranya saya bisa lebih baik lagi, sampai ke India lah belajar 3 bulan, sampai menggunakan kreosol yang ada di Sidoarjo tadi ya. Yang sampai akhirnya saat itu hasil daur ulangnya pun udah dipakai di Rinso yang baru setahu saya. Kayak itu menurutku kan sebuah achievement yang terjadi justru karena mendengarkan kritisisi dari orang-orang. Tapi keberanian Mbak Ana untuk apa ya, ibaratnya aku ini mungkin pengen biar teman-teman yang dengar semua bahwa memang kalau kita yang sebagai pekerja atau kita produksi apapun itu, kita mungkin harus memberanikan diri untuk mendengarkan feedback ini. Karena kalau enggak tadi, aku mengutip kata Mbak Ana, kita tidak akan tahu kalau kita tuh sedang menyampah. Literally malahan ya saat ini gitu, kalau kita nggak mendengarkan kritisi ini. Iya, mungkin menambahkan juga karena kan kita di Unilever kan doing business ya. Dan kita doing business dengan cara yang lebih responsible. Dan namanya kan company pasti punya strategi, punya ini ya goals gitu kan. Tapi kan semua kembali ke orangnya gitu ya. Jadi yang menjadi key adalah bagaimana personel itu di dalam suatu organisasi itu punya purpose yang strong gitu. Nah, di era zaman now itu susah sekali untuk dapetin mempertahankan purpose itu, bagaimana tetap keep strong sehingga kita tetap ketika ada challenge, ada goals itu bisa mencapainya gitu ya. Butuh semacam apa ya, bensin gitu Mas ya bagi masing-masing orang, supaya ketika ada tantangan itu kita nggak down gitu. Misalnya tantangan harganya mahal banget nih untuk pindah ke material yang lebih mudah didaur ulang. Kayak tadi Mas Dimas bilang mau pakai daun pisang mahal kayak gitu kan. Itu jadi tantangan kan. Misalnya kita mau mengubah yang tadinya kemasannya itu dia ingin memprotek benefit produk, misalnya supaya tetap wangi atau tetap hygiene gitu ya. Tapi untuk bisa ganti itu mahal banget gitu. Nah, kemudian itu kan kembali ke bisnis. Cuma yang bisa diharapkan dari bensinnya tadi itu adalah misalnya apakah kita bisa mencari alternatif yang lain kayak gitu. Jadi tidak sekedar satu arah, tapi kayak bagaimana mencabangkan option gitu. Itu kan butuh apa ya istilahnya, purpose gitu ya, untuk butuh purpose. Setuju. Iya, butuh energi dari dalam diri kita gitu. Nah itu saya merasa sih dengan masukan teman-teman, pandangan teman-teman itu adalah di sisi teman-teman itu adalah ini sih kurang lebih ya keren banget juga gitu. Kalau Mas Dimas ngomongin tentang bisnis gitu ya, kan Mas Dimas sebagai film creator, sutradara, produksian nih, dan kata produksi sama kata buat set sama kata maaf nih nyisain sampah di lapangan tuh kadang-kadang nempel banget nih Mas. Itu gimana nih Mas Dimas, apa ya ibaratnya membawa purpose-nya Mas Dimas di dalam pekerjaan? Iya. Wah, itu paling sulit tuh ya gitu. Karena mau nggak mau kita harus cari makan ya nggak sih? Iya, benar. Tapi memang kita kebetulan udah ada kayak kesepakatan gitu di antara teman-teman yang juga berproduksi gitu ya, bahwa kita sudah ada yang penting dari dalamnya dulu ya. Seperti mungkin tadi sudah disebutkan bahwa yang penting kita punya will dulu gitu, punya keinginan dulu bahwa ini ada problem dan kita kalau bisa kita sama-sama mengurangi problem itu gitu kan ya. Mungkin kalau dalam hal ini problemnya si plastik ini gitu. Dulu kan soalnya kalau syuting, wah botol plastik, gelas plastik ada di mana-mana gitu kan. Nah sekarang sudah tidak ada lagi sebenarnya. Kita udah ada kesepakatan supaya itu tidak ada lagi. Kita harus masing-masing punya. Apalagi dengan pandemi ini ya. Kita semakin aware sama apa ya
hal-hal yang sifatnya hygiene gitu ya. Jadi memang kita bawa botol plastik sendiri atau tumbler ya, bisa dibilang tumbler. Kemudian makanan, sendok apa segala semua sendiri gitu. Jadinya kita sangat mengurangi beban plastik itu gitu. Memang kita nggak mau. Memang sih, tapi kalau lihat sampahnya emang luar biasa sih gitu ya. Lihat sampahnya kalau kita habis syuting habis set itu aku susah bilangnya kalau kayak gitu di industri. Jadi memang tapi at least kita ada effort untuk mengurangi at least plastik sekali pakai gitu ya. Terus kemudian kayak misalnya botol minum dan lain sebagainya itu udah pasti nggak ada sih kayak gitu ya. Kayak gitu nggak ada kalau di produksi kita ya gitu. Terus misalnya kalau memang kita kan sekarang makan tidak boleh prasmanan lagi ya, kita makan sekarang di nasi kotak. Nah cuma susahnya nasi kotaknya tetap aja ada 1-2 plastik di dalam situ yang buat kuah gitu, gimana coba gitu, bingung nggak gitu kan. Jadi emang mau pakai apa ya kuahnya gitu. Jadi saya juga bingung, saya mau komplain juga gimana naruh kuahnya nggak bisa dibungkus pakai kertas soalnya kan. Iya gini, bingung juga saya gitu. Jadi memang ada beberapa yang memang masih belum ada alternatif, itu dia tadi alternatif. Jadi memang kalau sudah nanti ada alternatif, saya yakin sih pasti dipakai juga alternatif itu gitu. Jadi misalnya kalau kalau masalah kemasan selain plastik kan selain kertas sekarang sudah ada yang pelepah pinang, pelepah pisang gitu ya. Memang sekarang harganya belum murah gitu, tapi kita kalau bisa sih mendukung itu gitu ya. Jadi memang kita kalau kita dukung rame-rame kan jadi murah juga itu barang ya nggak sih gitu. Jadi mungkin sih berharap banget sama ya kan ya, aku berharap banget orang mulai melihat ke sana gitu, kayak apa tempat-tempat daripada kita pakai styrofoam tidak bisa didaur ulang loh. Jadi memang styrofoam itu mungkin bisa diganti dengan yang pelepah pisang tadi itu gitu. Pelepah pisang atau pelepah pinang, piring apa segala juga ada jadi pelepah pinang. Dulu saya pernah pergi ke Nepal ya. Nepal itu kan negara kecil ya, tapi mereka sadar sekali terhadap lingkungan. Nggak tahu gimana caranya, tapi mereka sadar banget sama lingkungan. Sampah jarang banget, plastik di pasar-pasar di dalam tuh sudah tidak ada. Ya, pasar-pasar yang di dalam loh ya, gitu. Saya kan kerjanya busuk-busukan gitu. Itu tidak ada, pasti semua pakai kertas atau pakai tidak ada pakai sama sekali. Kalau kita udah bawa itu udah dikasih gitu aja. Terus misalnya kita lagi ada makan bersama prasmanan gitu, selain piring yang cuman misalnya kan kita suka gitu kan kambing guling apa kan, dia kan ada piring kecil gitu, itu enggak, dia pakai daun. Pakai daun tapi bentuknya piring. Saya bawa sampai ke rumah tuh. Daun tapi bentuknya piring, tapi dicetak gitu sama mereka, nggak tahu daun apa. Jadi keras gitu daunnya. Tapi dia keras, jadinya keras. Tapi emang sekali pakai habis itu dibuang gitu. Nah itu saya sempat bawa beberapa karena saya menurut saya itu saya di tempat kecil, saya nggak bukan di Kathmandu, saya di kota kecil ya. Itu mereka aja pakai begitu gitu di tempat yang umum. Jadi maksud saya itu bisa jadi way of life sebetulnya, karena kan sebetulnya itu kan kayak kearifan lokalnya mereka ya gitu. Jadi semestinya di Indonesia tuh begitu. Indonesia sama bungkus pisang itu cukup dekat loh sebetulnya gitu ya. Loh, Mas, kita mulai dari situ kan awal-awal dulu. Itu dah gitu. Mas Dimas kan ngalami itu waktu kecil. Jadi waktu kecil saya waktu SD kan, gitu ya. Kalau misalnya ada hajatan, ini nyambain ya, nimbrung. Kalau ada hajatan itu jadi nganter-nganter makanan itu bawa piring. Jadi pakai piring atau rantang, terus nanti diantar ke rumah. Jadi dibungkus taplak gitu ya. Jadi misalnya rantang-rantangnya dibungkus taplak, diantar ke rumah, nanti di rumah dituker, habis itu dibawa pulang. Terus ketika misalnya ada kan kayak dari Jogja ya, ketika misalnya ada kenduri gitu, memang dulu tuh pakai besek gitu ya, pakai besek, terus lauk-lauk atau nasinya itu dipakai daun dibentuk gitu. Saya masih inget, bahkan saya bisa tuh Mas bikin kentong namanya ya dari daun itu bisa. Tapi habis itu ada masanya di mana waktu itu beseknya diganti dengan plastik gitu ya. Terus ya emak-emak pada happy, asik ada plastik nih bagus. Nah tapi sejak itu semua pindah ke plastik. Tapi sejak saat itu ya kayak gitu jadinya. Jadi kan itu sebetulnya kearifan lokal ya, sama seperti Mbak Anda tadi bilang bahwa itu ada kearifan lokal yang memang sudah ada dari dulu. Basicnya justru itu kita. Plastik itu didapat dari luar gitu, luar dengan segala macam produk dan sebagainya itu datang dari luar. Iya benar. Jadi dulu kita itu justru gayanya gitu. Kalau misalnya awalnya gitu, karena saya keturunan Baduy ya. Jadi saya paham banget apa yang dikerjakan sama Baduy di sana, karena mereka kan nggak ada nol plastik yang di dalam loh ya, yang di dalam. Ya itu karena mandi apa segala kan pakai daun, pakai apa gitu. Jadi memang mereka semua bahan-bahannya dari alam. Kita nggak boleh mandi pakai sampo biasa tuh nggak boleh gitu. Gitu. Jadi kalau mau harus pakai sabun-sabun yang dari mereka gitu. Jadi misalnya kayak misalnya kasarnya deodoran apa segala, terus semua ada penggantinya loh gitu. Jadi memang saya sih sangat berharap bisa shifting ke situ ya gitu.
perusahaan besar bisa shifting ke sana juga gitu, bahwa ada bahan-bahan pengganti. Aku tahu tidak murah, tapi kalau will-nya ada, mungkin insya Allah bisa. Iya. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.